selamat siang sahabat podcast di rumah. Selamat datang di iCast, di ICT Podcast bersama saya Amira Tuzara. Jadi guys, melanjutkan part yang sebelumnya masih bersama Mbak SMK, tetapi Mbak SMK yang kali ini berbeda tempat magang. Jadi di samping saya ada Mbak Aisyah, selamat siang. Selamat siang juga. Di sampingnya ada Mbak Iir dan ada Mbak Lia. Jadi untuk mbak-mbak SMK yang tadi kan magangnya di tempat Indo Bismar. Nah ini mbak-mbak yang ini magangnya di mana? Kalau kita magangnya di PT Pelindo Marine Service. Itu ngapain? Di sana kita belajar banyak banget, mulai dari menghitung pajak kayak kapal-kapal yang belum bayar gitu. Terus ada sounding kapal atau juga kayak ngisi BBM kapal. Dan masih banyak lagi. Ngisi BBM kapal? Iya. Berarti kalian kerjanya di laut-laut gitu? Bukan. Di kantornya. Kita tuh masukin datanya aja. Kita tuh di bagian operasionalnya. Jadi kita cuman bisa ngeliat dari laptop. Nanti kita kan udah masuk ke dalam aplikasinya yang ada di Pelindo. Nah, nanti kita tinggal masukkan aja data-datanya yang kayak misalkan sounding kapal itu kan mengisi BBM. Itu melihat isi dari BBM-nya itu ada berapa aja, terus kita kan harus mengisi dari 0, berapa sampai paling banyak itu berapa? Awal 500 kan nggak kaget. Paling banyak ya 500, 500, 600. No, punya aku sampai 1000. Apa? 500 BBM sounding kapal. kapalnya. Karena tiap kapal itu beda 100. kapasitas. Iya, jadi kan satu kapal itu punya 4 tangki BBM gitu. Ada port, side, tank, terus sama yang utama, ada juga yang cadangan, terus banyak. Yang paling banyak berapa? Paling banyak kalau aku itu cuman sampai 1000-an ada juga. Tapi nggak tahu lagi kalau yang teman-temanku, soalnya kan kita emang beda-beda tempat Beda kerjanya. divisi. Beda tempat lagi. Enggak, maksudnya Enggak. satu ruangan, Satu tapi cuma tempat, beda divisi. beda gitu. divisi. Beda meja tempat duduk. Kalau Mbak Lia divisi apa? Operasional isi BBM. Kerjanya ngapain? Kita isi BBM, buat surat penawaran apa sih, harga-harga kayak bensin, solar kayak gitu-gitu. Kalau Mbak Iir? Kalau divisinya itu operasi, tapi kalau di sana itu saya tuh membantu yang itu general manajernya, general manager kelas utama Tanjung Perak. Ya. Terus Mbak Aisyah? Kalau aku tuh kayak ada yang kapal-kapal mau minjem, kayak dari orang luar nih mau minjem kapal, dia kan harus bayar. Nah, kayak ada surat penagihannya juga, terus pajak kapalnya juga, itu saya buat kayak gitu. Sama kadang-kadang juga saya bantu dari divisinya Lia ngisi BBM kapal. Ini kan kalau mbak-mbak yang tadi kan lebih memilih untuk komputer-komputer. Kenapa kalian yang kapal-kapal? Karena kan kalau PT Pelindo itu kan seperti kita ketahui ya, PT Pelindo Pelabuhan Indonesia. Jadi itu mengurusi operasional kapal. Tapi kalau di PT Pelindo Marine Service itu hanya kapal tunda sama kapal pandu yang ada di wilayah Tanjung Perak. Regional 3 sih sebenarnya. Nggak hanya Tanjung Perak juga. Kalian berapa kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita tuh kerjanya ya, kalau kita tuh aslinya berangkatnya tuh jam 8, cuman kita terlalu lebih rajin, awal. Kita terlalu rajin. Jadi Iya, kadang jam lebih 7 udah awal. sampai. Jam 7 udah sampai di kantor, pulang-pulang juga itu nggak pasti. Kadang-kadang Nggak pasti. kalau kerjanya banyak sampai jam 5 sore. Jam 5 lebih, sampai maghrib Sampai pernah. maghrib juga pernah pulang itu gara-gara pekerjaannya banyak. Kadang-kadang juga kalau misalkan lagi free ya pulang jam 3:30, jam Iya, 4. jam 4. Habis asar lah itu. Ada hari-hari free-nya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Hari Sabtu Minggu enggak ada. Oh, kalau iya, itu kalau beda. itu libur. Kalau itu pasti liburan. Pasti libur Sabtu Minggu. libur. Nah, itu diisi apa? Rebahan. Mungkin kadang jalan-jalan. Healing ke Ya keliling-keliling Keliling Surabaya. Surabaya. yang masih di Surabaya kan kita meluangkan waktu kita untuk menjelajahi kota Surabaya gitu. Dari tempat kos-kosan kalian sampai ke PT-nya itu jaraknya jauh atau Sekitar sih. 1 kilo. 1 kilo 1 lebih kilo. lah. naik apa dari kos-kosan? Jalan Jalan kaki. Iya, jalan Iya. kaki. Soalnya kan gimana ya, mumpung masih pagi-pagi, masih tenaganya masih Sekalian olahraga. seger lah gitu. Ya, Terus ramai juga kan pada berangkat kerja. Perasaannya pertama kali magang gimana?
Ya pastinya takut, bingung ini mau kemana nanti kalau kayak gini gimana gitu, takut kayak salah juga. takut salah juga. Iya, tapi ternyata di sana tuh enak banget. Kalau misalkan kita nggak tahu nih, misalkan aku kan baru belajar namanya pajak, itu aku langsung tanya ke mas-masnya, langsung mas-masnya tuh deketin kita, terus ngasih tahu caranya gimana, sampai bisa pokoknya dikasih tahu sampai bisa, terus kita ya jadinya ya bisa akhirnya nggak takut salah lagi gitu. Kalau Mbak yang tadi kan ada teman-teman dari luar Iya. sekolah, kalian kuliah. Anak-anak Jadi kuliah. di situ tuh kebanyakan kalau di Pelindo Marine Service itu yang yang magang itu anak kuliah, jarang SMK. Ada tapi beberapa, dan jurusannya itu paling kayak TKJ, kayak seperti kita tuh punya temen dari SMK 1 Surabaya, itu tapi di TKJ. Jurusannya TKJ dia, bukan paling jauh OTKP. dari mana? Nggak tahu kalau itu. Nggak tahu, tapi Berarti kalian nggak ada kenal yang kan? dari Semarang. Enggak, karena udah fokus kalau udah datang di kantor. Kalau datang ya udah. Ya udah langsung duduk, Fokus sama terus nanti pekerjaannya. fokus sama kerjaannya. Bekal apa sebelum kalian magang, kan pasti kan ada apa sih? Sebelum kalian magang kan pasti kan harus disuruh ini itu di sekolah ini. Oh, ada. Apa Sebelum sih? berangkat itu training di Training kantor. dulu di kantor, kayak sikapnya harus bagaimana, nanti kalau ketemu sama ini harus gimana, kayak gitu sih. Terus juga caranya duduk yang sopan, mungkin mengelola dokumen-dokumen yang gimana gitu sih. Belajar Word, Excel. itu yang belajar itu. Belajar itu Iya. juga. Karena itu Iya, karena itu cakupannya kan tuh luas banget. Cakupannya luas banget. Nggak cuma buat nulis-nulis doang, bisa buat kayak grafik, tabel, kayak gitu-gitu kan juga perlu. Tapi kalau di sana itu Kan kita udah langsung ada menggunakan aplikasinya. 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 Jadi kita Aplikasi tinggal idenya. masukin aja udah selesai. Kesibukan kalian selain magang ngapain? Nggak ada. Nggak ada. Ada sih. Udah ada. Selain magang, kadang-kadang juga kita ikut lomba. Iya, ikut lomba secara online. Iya. Kayak ngikutin lomba online. Lomba apa aja? Kalau aku sih ikut lomba membuat puisi. Kebanyakan buat puisi sama cerpen kalau aku. Nah itu kok tahu ada lomba itu dari siapa? Kan kita punya internet ya, punya HP, ada internet, jadi kita ya ikutin IG-nya yang info lomba kayak gitu kan, juga kita dapat informasi banyak. Ya udah, mumpung waktunya senggang, magangnya lumayan free, aku ya itu ngerjain buat bikin cerpen sama puisi. Pernah menang lomba apa aja Mbak Isya? Kalau aku lomba puisi alhamdulillah menang, lomba cerpen juga alhamdulillah masuk nasional. Mbak Iin pernah ikut lomba? Pernah, sering. Ikut Jadi apa? kan kalau minggu itu kan bingung kan mau ngapain, terus akhirnya tuh kayak dapat kiriman dari teman-temanku juga yang dari luar, kayak kamu ikut ini gitu. Ya udah aku ikutin. Jadi tuh banyak banget, kayak kalau aku kan lebih ke akademik ya, jadi olimpiade kayak matematika, bahasa Inggris juga pernah, sejarah juga pernah gitu. Mbak Lia ikut? Aku lebih suka hunting. Hari libur aku jalan-jalan terus. Kira-kira ada gak sih perubahan kalian sebelum dan sesudah magang gitu? Ada pasti. Banyak sih, banyak. Kayak lebih percaya diri kalau keluar. Terus kita tuh tahu, oh ternyata lingkungan luar itu Dunia kayak luar gini itu ya. Lebih kayak lebih Pokoknya beda yang lah diutamain itu kalau di luar itu kamu harus punya adab dan sopan santun. ya Enak gak yang sih paling magang? utama. Enak Enak banget dong. enak Kalau banget. bisa nggak usah pulang, nggak usah. Iya. Sebenarnya kita juga Juga diberi dapat tuh, tawaran. iya, sampai 1 tahun di sana. Sampai 1 tahun. Kenapa nggak 1 tahun aja Mbak? Gitu katanya sekalian. Nggak apa-apa. Di sana juga kan kita dapat gaji tuh kalau sampai Kalau 1 satu tahun. Iya. Ya, Kalau kalau 1 tahun kalau dapat 1 tahun. gaji. Mbak Maya tadi kok nggak dapat gaji? Beda Beda. perusahaan. Itu kan tergantung ya. Kalau Tergantung pembimbingnya mau perusahaan. ngasih juga Ya. bisa. Tergantung. Berarti magang itu ada yang dapat gaji dan ada yang enggak. Ya tergantung Tergantung pembimbingnya juga. sih. Tergantung pembimbingnya. sama tergantung perusahaannya juga gitu. Lah gajinya kalian buat apa? Kan nggak dapet. Nggak dapat. Dapatnya tuh baru kalau Kalau di sana. magangnya 1 tahun. Iya, Iya. baru 1 tahun. Kalau tip dari pembimbing adalah pastinya. Terus pengeluaran kalian dari mana? Pengeluaran dari Selama di sana. Oh, Pemasukan pengeluaran ya pastinya Dari- pemasukan dari dari orang Pemasukan tua. dari orang tua pastinya. Kalau pengeluaran ya Ya, kita sendiri yang menghabiskan. kita sendiri. Ada nggak sih pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan selama kalian magang? Ada satu. Apa itu? Apa ya, kalau aku lupa Membicarakan namanya. pengalaman. Yang paling nggak bisa dilupakan tuh pas
dibuntutin sama orang. Oh iya. Iya. Jadi tuh kita tuh kan pernah ya baru berapa itu Baru udah Berapa minggu di sana itu Iya. 2 kali tuh dibuntutin sama orang nggak dikenal. Iya, pernah 2 kali. Nah, dia enggak tahu. Nggak tahu, nggak jelas. Tiba-tiba gitu. itu kan kita berjalan 3. Kita kan jalan Aku yang 3-3 paling gitu. pinggir. pinggir. Yang paling Terus belakang. tiba-tiba Pinggir. bapaknya gini, "Mbak, Ayo ayo naik ojek." jalan naik sampai depan." Ya Terus itu sama bertiga. temen-temennya. Bilang gitu. Padahal bapaknya tuh naik sepeda Sendiri. motor gitu loh, Naik motor sendiri. sendiri. Justru bertiga kan nggak masuk akal. Ayo saya juga sekalian mau ke depan itu ke Bilangnya depan searah. itu searah. Gitu. Tapi ternyata Puter balik. Jadi kan kita ngerasa gak nyaman. Jadi Nggak nyaman. kita Kita komunikasi lah Sama ke ustazah kan, ustazah. gimana solusinya terus nanti terus dibilangin dari lah ustazah kalau itu gini. langsung menembus ke pembimbing lapangan di sana. Ya, jadi ya kita sampai kata ditanyain, katanya dibutuhin sama orang gini-gini, terus juga diceritain. Jadi kalau anak baru itu emang kayak sering gitu loh, orang baru itu sering digituin, kayak iseng gitu mungkin, ya nggak tahu gitu kan ceritanya gitu katanya. Jadi sering nggak hanya kita gitu. Ya udah cuma itu aja. Pengalaman pengalaman terlucu gak ada. Pernah itu kita habis jalan-jalan ke mana itu? Kan hari libur kan. Lagi libur. Terus jalan lah ke Pahlawan. Pahlawan. Kan jalannya sekitar 3 sampai 4 kilo lah jalan. Kita Iya. jalan-jalan pagi sekalian Jalan jalan-jalan pagi pagi. itu dari jam 5 dari Iya. jam 5 pagi itu sampai sana jam berapa? Jam 7, jam setengah 7 lebih 8. setengah 8-an lah. Setengah 8-an lah. Terus kita ya ngetrip baju-baju kayak gitu. Kan di situ kan banyak kan kalau di Iya. Pahlawan ngetrip. Lucu. Terus kita pulang. Sebelum pulang kita Kita tuh Sunan jalan-jalan Ampel. dulu ke sebenarnya itu mau beli sesuatu gitu ya. Terus akhirnya tuh nggak jadi. Terus akhirnya kita itu ke Sunan Ampel. Nah, dari Sunan Ampel itu kita kan naik Grab nih ceritanya. Nah, naik Grab itu gak tahu ya Emang salahnya siapa. pertama itu awalnya salahnya kita sendiri, Iya. salah mencet alamat. Ya. Alamatnya kemana? Kan Seharusnya kan- kalau alamat kos itu kan Jalan Teluk Nibung Barat nomor 23 Perak Utara. Nah, Iya. itu salah. Perak Timur. Perak Timur. Jadi segang sebelahnya gitu loh, gang sebelahnya. Nah, itu abis turun dari Grab itu ternyata hujan deras. Ya udah kita pulang hujan-hujanan. Hujan-hujanan bertiga. Ya itu. dari blok itu kalian masih jalan lagi? Iya, jalan. Kan biasanya kan kalau bapak-bapaknya kalau yang baik kan diputerin lagi. Kan itu Iya, enggak. gitu. Itu nggak daripada cari nyaman masalah gitu. ya. Mending ya aja. udah gitu. Kos-kosannya kalian gimana? Apa fasilitas yang ada di dalam kos-kosannya? Itu tuh lebih disebutnya tuh bukan kos sih, kayak Kayak Rumah kita ya? di rumah Rumah. orang gitu loh. Jadi itu di orang. rumah orang gitu. itu kamar itu Kamarnya kan ada di lantai tingkat 2. Nah, tingkat 2 rumahnya itu. Nah, yang atas itu kamar. Nah, kamarnya nggak dipakai. Nah, itu jadinya Dibuat tempat kita kos. itu. Itu kalian sendiri milih atau dari sana? Dari sekolah. Dari sekolahan. Tapi kalau misalnya udah tahu tempatnya lebih baik, Mau lebih pindah? baik, mau pindah Nggak juga apa-apa. nggak apa-apa. Tergantung kita juga. Cuma kita kan nggak mau ribet ya, dagang juga banyak gitu, jadi ya enggak. Lah kalian kenapa memilih magang di luar kota? Lebih banyak pengalaman sih pastinya. Terus kan juga kita kan jadi tahu lah daerah-daerah di luar kota itu kayak gimana. Yang semuanya kita nggak tahu daerah ini, terus jadi tahu, terus banyak wisatanya juga sih pastinya. Iya, situasi orang-orangnya juga kan Juga berbeda beda-beda, sama orang Tuban. gitu. Di sana tuh banyak orang Madura. Iya, jadi kita Iya. tuh kayak Jadi kalau hampir naik Grab pasti ditanya, "Mbak, orang Madura?" orang Madura. Pasti kayak gitu. Iya, pasti pertanyaannya tuh sama-sama kayak gitu. Sama tetangga sini tuh nggak paham. Terus Iya, kalau nggak kita apa. beli ya, Ngomong tuh kalau pakai kita bahasa beli Madura. tuh nanyanya tuh pakai bahasa Madura. Kita otomatis juga ngangoh ya kan, nggak mudeng orang Jawa tanyain Madura. Kalau ngomong itu cepet, sebenarnya kayak nggak ada jedanya. Nggak paham. Kalau bahasa Madura nggak paham. Berarti kalian pastinya punya suka dan duka selama kalian magang. Iya, Iya. pastinya banyak. Satu-satunya kita tanya suka dukanya Mbak Lia apa selama magang? Banyak. Sukanya apa? Sukanya ya gitu, bisa explore dunia luar, dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, dapat kenal sama orang-orang baru. Terus dukanya ya itu tadi. Oh. Apalagi kalau hujan, angin, pakai payung. Enggak, kalian kan 4 bulan gak di Tuban. Mm-mm. Gak ngerasa kangen sama orang tua? Karena Kan mungkin ada kita HP ya, Sih. Ada HP ya, Jadi jadi bisa masih ya, bisa. masih video call. Terus kita juga udah kebiasaan mondok, ya udah santai Udah aja. jauh dari orang tua kan. Santai. Terus Bayar suka dukanya apa?
sukanya ya pastinya ketemu banyak orang kan. Terus apa jadi kayak lebih tahu wawasan Nusantara banget. Apalagi kan kalau aku kan suka geografis ya. Jadi kayak jadi tahu banget gitu loh daerah yang di sini. Terus habis itu kayak tahu gitu loh sistem kelautan itu kayak gimana sih, yang gininya operasional laut yang kayak gimana gitu, ketemu sama orang banyak gitu yang care gitu. Orangnya baik-baik. Baik-baik Baik-baik semuanya. semua. Dukanya Dukanya ya itu ya. Surabaya kan rawan banjir ya. Hujan baru 30 menit itu sudah banjir selutut. Itu sih dukanya. Sampai pernah berangkat ke kantor itu pakai sendal gara-gara banjir. Karena kan kalau pakai sepatu biasa. Sepatunya- Terus akhirnya ganti-ganti sepatu sih tapi. Cuma ya gitu bangetnya pakai sandal. Mbak Aisyah, Banjir. Mbak Aisyah. Kalau aku sih ya gitulah, lebih seneng aja banyak pengalaman, kenal orang banyak, jadi ngerti ternyata orang itu ya sukanya tuh sama orang yang kayak gimana, itu saya juga jadi tahu gitu loh. Gak semua orang itu harus ngerti kita, jadi kita juga harus mengerti mereka gimana maunya gimana gitu. Jadi ya gitulah, pokoknya banyak banget dapat pengalamannya itu, sama ya banyak kayak tahu oh ternyata di Surabaya juga banyak gedung-gedung tinggi ya. Gak pernah ke Surabaya. Ya aku soalnya. penasaran Surabaya kok. Apakah enak? Bisa Enak coba? banget. Enak Enak. banget, Cuma ya gitu sih. keluarnya Yes. enak, apalagi kamu punya kendaraan sendiri. Paling enak. Males lebih enak. Karena Grabnya itu larang, maksudnya Mahal banget. mahal banget. Tapi gimana lagi mau jalan-jalan, kok kan kita nggak punya kendaraan gitu, ya udah. Jadi kan Memanfaatkan apa yang sudah Memanfaatkan ada. apa yang Iya. ada. Oke, baik, terima kasih Mbak Aisyah, Mbak Iir, Mbak Lia sudah mau berbincang-bincang bersama saya di iCast. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.